Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang kalam khobar dan kalam isya. Pengertian kalam khobar. Kalam khobar adalah kalimat pembicaranya dapat dikatakan sebagai olah yang benar atau dusta. Contohnya, Abu Ishaq Al-Ghazi berkata, seandainya tidak ada Ahmad Thayyib Al-Kindi, maka tidak akan penuh pendengaran manusia dengan pujian dengan Ibnu Hamdan. Macam-macam khobar. Kondisi muhatab ada 3 macam. Di bawah ini mengenai ketiga kondisi tersebut saya akan jelaskannya. Yang pertama itu hatinya bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang akan diucapkan. Dalam kondisi demikian kalimat disampaikan tanpa disertai ada taukid. Yang kedua, ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh suatu keyakinan dalam mengetahuinya. Contohnya, sesungguhnya aku mengetahui seluruh akibat dunia, karena itulah maka aku tinggalkan apa yang aku ingin, mengingat apa yang aku takuti. Mengingkari isi kalimat. Dalam kondisi demikian kalimat wajib disertai penguat dan satu penguat lagi atau lebih sesuai dengan frekuensi keinginannya. Contohnya, sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh fitnah, maka tidak dapat dicela orang yang diliputi ketakutan. Yang kedua, pengertian kalam isya. Kalam isya adalah kalimat yang pembicara tidak dapat disebut sebagai orang yang benar atau sebagai orang yang dusta. Contohnya, Fathah Al-Hasan LTTA. Artinya, janganlah kau menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Contohnya kuda, Asimah bin Abdullah berkata, demi diriku alangkah baiknya bumi yang tinggi itu, dan alangkah indahnya sebagai tempat peristirahatan di musim panas dan musim semi. Pembagian kalam isya. Kalam isya terbagi menjadi 2, yaitu isya talabbi. Kalam isya talabbi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat diucapkan. Yang kedua, isya ghairu talabbi. Kalam isya ghairu talabbi adalah tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Kalam jenis ini yang dijelaskan yaitu bentuknya antara lain ta'ajjub, kata untuk menyatakan pujian, azam, kata yang menyatakan celaan, kasab, kata-kata yang diawali dengan af'alur raja, dan demikian pula kata-kata yang mengandung makna akad. Contoh akad transaksi. Contohnya, Asimah bin Abdullah berkata, demi diriku alangkah baiknya bumi yang tinggi itu, dan alangkah indahnya sebagai tempat peristirahatan di musim panas dan musim semi. Pembagian kalam isya talabbi. Amar, kalimat perintah. Amar adalah menuntut dilaksanakannya sesuatu pekerjaan lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Amar mempunyai redaksi, yaitu fi'il amar, fi'il mudhari yang didahului dengan lam amar dan isim amar dan masdar dan yang menggantikan fi'il amar. Contohnya Qur'asul Amariyam. Artinya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Qur'asul Amariyam ayat 12. Kathari bin Al-Fujaah, bersabarlah dengan sesabar-sabarnya dalam hal kematian, sebab meraih keabdiannya itu suatu yang tidak mungkin. Khalid bin Sufyan, tinggalkanlah olehmu perbuatan rahasia yang tidak pantas kau kerjakan dengan terang-terangan. Nahi, larangan adalah tuntutan tidak dilakukannya suatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang martabatnya lebih rendah. Redaksinya nahi ini tentang fi'il mudhari didahului dengan la nahiyah. Contohnya Qur'an Al-An'am ayat 152 berkata, dan janganlah kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.
Yang kedua, Quran surah An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelampangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Abu Ala al-Marwi berkata, dan janganlah kamu berteman orang yang berselera rendah dan akhlak orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu menular. Istifhan adalah mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Contohnya istifhan itu ada dua, yaitu hamzah dan hal. Contohnya, apakah kamu telah berpergian atau saudaramu? Apakah benda mati itu dalam berkembang? Apakah kantuk itu? Tamani adalah mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diharapkan keberhasilannya, baik karena memang perkara itu mustahil terjadi, atau mungkin terjadi namun tidak dapat diharapkan tercapainya. Contoh, misalnya itu kata-kata tamaji itu ada tiga. Kata-kata yang pertama itu hal, lau, dan lahalla atau dasar-dasar tujuan balaghah. Contohnya itu Ibnu Rumi berkata tentang bulan Ramadan, maka alangkah baiknya jika satu malam bulan Ramadan itu namanya sebulan, sedangkan siangnya berjalan secepat perjalanan awan. Quran surah Al-A'raf ayat 53. Maka adakah bagi kami memberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Al-Qasas 70 ayat 79. Aduhai, seandainya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Nida itu ya seruan, misalnya menghendaki. Nida adalah menghendaki, menghadapnya seseorang dan menggunakan huruf. Misalnya itu huruf-huruf nida itu ada 8. Hamzah, ai, alif, hai, hayya, haya, dan wa. Yang termasuk itu huruf hamzah dan ai untuk memanggil munadanya yang dekat, sedangkan huruf nida itu yang lain untuk memanggil munada yang du'ah. Contohnya itu Abu Nuwas berkata, wahai Rabbku, seandainya dosa-dosaku sangat besar, maka sesungguhnya aku tahu bahwa pengampunanmu itu lebih besar. Al-Farosdah menyombongkan nenek moyangnya dan menghina Jarir, yang berkata itu, inilah nenek moyangku, maka tunjukkanlah kepada orang-orang seperti mereka ketika pada suatu saat kita bertemu dalam suatu pertemuan, wahai Jarir. Sekian dari saya, mohon dimaafkan bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.